Dan untuk membahas vonis hukuman seumur hidup untuk kasus korupsi Jiwasraya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan Tama S. Langkun, peneliti Indonesia Corruption Watch. Mas Tama, selamat malam. Malam, Puspa. Mas Tama, kalau kita melihat hukuman seumur hidup untuk kasus korupsi untuk para koruptor di Indonesia, kita tahu ada Akil Mukhtar, sebelumnya juga ada nama Adrian Wauruntu yang juga mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atas kasus korupsi. Tapi yang ini cukup jadi catatan baru, cukup jadi perbincangan karena 4 terdakwa, empatnya dihukum, dipenjara seumur hidup dan juga dimiskinkan. Artinya semua hartanya disita begitu. Nah, kalau dari ICW sendiri melihat hukuman yang diberikan ini seperti apa? Ya, tentu saja ini sudah melewati dengan pertimbangan. Kemudian juga jaksa ketika dia mendalilkan tuntutan juga sudah dengan pertimbangan. Begitu juga dengan hakim yang memutuskan perkara. Dalam pandangan saya kemudian kita melihat ini kan perkaranya memang berhubungan sama kerugian negara. Jadi kata kuncinya itu pada kerugian negara tadi. Dan kemudian kita bicara dampak juga ini sangat besar. Karena kan nggak main-main ya. Kerugian negaranya itu 16 triliun. 800 juta sekian, 6,8 triliun sekian, 16 triliun lah ya. Artinya ini sangat besar sekali. Jadi memang ketika kita melihat ada short vonis yang demikian, itu sudah melewati pertimbangan dan kita harus mendorong memang upaya-upaya hukuman yang maksimal untuk pelaku tindak pidana korupsi. Oke, Mas Tama, kita tahu dalam peraturan MA nomor 1 tahun 2020, kalau tadi Mas Tama juga menyebutkan kita bergantung atau kita keywordnya adalah kerugiannya. Di sini kerugiannya lebih dari 100 miliar, artinya ada 16 triliun rupiah yang merugikan negara. Angka tersebut kemudian bisa menjatuhkan hukuman kepada para koruptor dengan hukuman penjara seumur hidup. Tapi kita tahu juga Presiden pernah menyatakan bahwa hukuman mati bisa diberikan kepada koruptor dengan beberapa catatan, mungkin dalam keadaan darurat. Nah, kalau di situasi saat ini, apakah hukuman itu tidak bisa menjadi indikator pertimbangan dari majelis hakim, Mas Tama? Ya, tentu saja begini ya. Kalau bicara soal hukuman mati, kita tidak melihat itu sebagai upaya yang maksimal. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal hukuman mati, itu kan pertimbangannya tadi dalam keadaan bencana, darurat, dan lain sebagainya. Nah, kita juga tidak melihat soal efek jera dari sebuah hukuman mati. Kita tahu negara Cina yang kemudian menggembar-gemborkan soal hukuman mati. Kan pertanyaannya, bagaimana angka korupsi di sana? Kan juga secara statistik tidak jauh lebih baik daripada Indonesia. Nah, kalau saya Mbak, mungkin fokusnya bukan soal pada hukuman matinya, tapi bagaimana selanjutnya. Karena ini bicara soal uang yang sangat besar. Artinya, tidak cukup pada menghukum orang saja, tapi konsentrasi selanjutnya adalah bagaimana melakukan perburuan, bagaimana melakukan pemulihan asetnya. Nah, saya lebih melihat pada sisi itu. Misalnya, bagaimana penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uangnya. Karena ini bicara soal asal-usul uang yang pindah ke sana kemari, bicara soal manipulasi, bicara juga pasar modal. Nah, itu satu sisi yang menurut saya belum tersentuh. Sisi lain adalah soal korporasi. Kita harus ingat bahwa ini bicara soal korupsi yang berhubungan sama pasar modal, kemudian bicara soal asuransi, ada korporasi besar namanya Jiwasraya di sana atau PT AJS, belum lagi ada perusahaan-perusahaan seperti Inti Agri Resources, Maxima Integra Investama, kemudian Mina Padi Investama Sekuritas, dan lain sebagainya. Artinya kan juga selain pertanggungjawaban orang, kita harus melihat juga soal bagaimana pertanggungjawaban korporasi itu dikejar. Artinya apa? Harapan kita bukan hanya sekedar berhenti pada menghukum orang, tapi pada pemulihan kerugian negara. Ini juga harus jadi pertimbangan ke depan. Kalau saya lebih melihat ke sana, Mbak. Jadi saya tidak mau terjebak soal mati atau nggak mati, tapi lebih bagaimana asetnya pulih. Nah, ini kita berbicara angkanya besar banget, Mas Tama, 16 triliun rupiah, lebih dari 16 triliun rupiah. Kalau tadi Mas Tama mengatakan mengenai bagaimana kemudian pemulihan aset ini, nah, seberapa lama angka 16 triliun rupiah ini bisa dikembalikan kepada negara dan diberikan kepada yang berhak?
Ya, tentu kan prosesnya panjang, Mbak. Jadi dari perkara saja kita ini baru sampai di level putusan tingkat pertama. Artinya para pihak tetap masih punya hak untuk melakukan banding. Ya, peninjauan kembali ya. Atau misalnya mau kasasi atau sampai ke ujung dan lain sebagainya. Artinya ini masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilewati. Itu satu hal. Nah, tapi di sisi lain kita juga berharap bahwa ada kerugian negara 16 triliun. Ini yang kemudian jangan dilupakan. Masyarakat jangan puas, termasuk jaksa. Begitu ada orang divonis seumur hidup. Menurut saya capaian prestasi terbesar bukan di situ. Bahwa stage pertama dilewati, iya. Tapi bagaimana kemudian pemulihan asetnya? Kalau ada pertanyaan dari Mbak Puspa misalnya, ini berapa lama sih? Tentu kita masih belum bisa pastikan, karena ini bicara soal proses hukum. Karena kasus ini juga lama banget begitu Mas diselidikinya. Betul sekali, betul. Dari mulai nilainya saja, kalau kita melihat ya, di dalam persidangan, dalam dakwaan yang dibacakan, itu kan juga ada LHP, atau laporan hasil pemeriksaan BPK. Itu yang merinci poin per poin. Ini masih banyak sekali memang hal-hal yang perlu ditelusuri. Artinya, jaksa sebagai penuntut umum, itu sebetulnya juga sudah terbuka jalan baru. Artinya bagaimana nih mengejar korporasi-korporasi yang sudah juga masuk proses hukum. Nah ini menurut saya yang harus kita kawal, Mbak. Karena saya juga harus apresiasi ya. Karena bicara soal kejahatan pasar modal yang ditreatment dengan penanganan perkara korupsi, ini bukan hal yang suatu hal yang baru. Terus kemudian juga tadi bagaimana korporasi-korporasi tersebut juga dikejar, ini juga suatu hal yang belum jadi mainstreaming. Bahkan KPK pun juga baru memulai beberapa waktu yang lalu. Nah ini menurut saya satu hal yang perlu diapresiasi. Tapi kita juga harus harapkan bahwa upaya tersebut dimaksimalkan. Kejar korporasinya, maksimalkan pemulihan asetnya. Oke. Mas Tama, terakhir kalau kita berkaca sama Adrian Wauruntu, berkaca dengan kasus Akil Muhtar, dengan hukuman terlama, hukuman penjara seumur hidup juga, dan juga dimiskinkan, artinya semua hartanya disita, dengan ada contoh 4 terdakwa ini langsung semua dihukum seumur hidup, apakah bisa memberikan efek jera atau seperti apa dengan hukuman seperti ini? Tentu saja, ini akan memberikan efek jera ya, karena satu, selain dia pidana yang maksimal, kedua, upaya pemulihan asetnya atau bahasa publiknya adalah memiskinkan, ini juga dilakukan. Karena menurut saya, hukuman mati itu nggak akan memberikan deterrent effect yang luar biasa. Bahkan misalnya dia bisa serampangan kalau dilakukan dengan tidak hati-hati. Nah, lebih ke soal bagaimana nih hukumannya maksimal. Cuma problemnya adalah di Indonesia, hukuman yang maksimal ini kan jarang. Hampir sebagian besar, misalnya kita buat rata-rata tren vonis perkara korupsi yang dihitung oleh ICW misalnya pada tahun yang lalu, mungkin hanya 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 4 bulan, 2 tahun 5 bulan. Itu rata-ratanya secara keseluruhan. Artinya yang Mbak bahas tadi, yang hukuman mati, kemudian pidana maksimal, itu kemudian kan suatu hal yang sangat jarang. Bahkan hukuman mati enggak ya, tapi lagi-lagi saya tidak dalam posisi hukuman mati. Ini bicara soal hukuman yang maksimal. Itu suatu hal yang jarang. Oke, baik. Jadi di luar hukuman seumur hidup dan hukuman mati mungkin yang belum juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia, intinya prioritasnya adalah pengembalian uang nasabah begitu ya, pengembalian uang nasabah yang harus jadi prioritas dalam skandal asuransi Jiwasraya ini. Oke, Mas. Betul. Selain nasabah juga harus keuangan negara tadi, Mbak. Artinya bagaimana uang-uang tersebut bisa masuk ke kas negara, sehingga bisa dimanfaatkan untuk negara. Tidak hanya menjadi angka yang ditulis bahwa ini klaim keberhasilan penyelamatan negara, tapi bagaimana betul-betul bisa diterima oleh negara. Oke, Mas Tama, satu lagi terakhir, pengawasannya seperti apa kemudian untuk para nasabah ini bisa melihat kasus ini, melihat prosesnya, apakah memang harus diinformasikan oleh Pengadilan Negeri Tipikor atau seperti apa? Ini suatu hal yang agak susah memang pilihannya. Ini mirip-mirip dengan perkara first travel. Ketika pidananya jalan, maka hak-hak para nasabah itu kemudian sudah ada dalam urusan pidana. Jadi sekarang konsentrasi negara adalah bagaimana menghukum orang, bagaimana merampas hasil kejahatannya. Beda kalau kemudian para nasabah menempuh jalur perdata. Jadi langsung dinikmati oleh para nasabah tersebut. Nah ini mirip-mirip dengan perkara first travel ya.
Nah, tapi lagi-lagi begini, dalam konteks pengawasan, ini menurut saya nasabah sebagai pemilik hak pun juga harus mengikuti prosesnya. Kemudian juga kita minta lembaga-lembaga seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, masyarakat, dan lembaga peradilan, itu juga harus mengawasi. Karena ini perkara menurut saya perkara yang besar. Dan ini perkara dari kerugian negara, kemudian juga bicara soal dampak kepada masyarakat juga secara langsung. Artinya kalau kemudian perkara ini tuntas, kerugian negara dipulihkan, maka penyelamatannya juga luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Tama S. Langkun, peneliti ICW, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam.